Secara garis besar jadi sebenarnya ini tuh memang karena perbedaan kualitas yang emang udah beda banget, apa pemain kita memang underperform gitu? Seandainya tadi Rizky Ridho yang bermain pun, saya juga nggak yakin kita bakal bisa menahan gempuran Jepang. Kita ini lagi sekolah, dan ini adalah salah satu ujian supaya kita tuh bisa lulus. Oke. Dan kita sayang sekali gagal di ujian ini, walaupun kita udah dikasih kisi-kisi nih. Bagus untuk level kita sebelum ini. Tapi kalau di-compare dengan the big boys of Asia, ya masih belum. Sebetulnya tidak setinggi itu kualitas pemain kita. Indonesia ini raja kandang. Dia selalu mendapatkan hasil positif ketika main di kandang. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina. Tentunya ada Mas Sabtu Haryo di sini dan kembali ada Bang Bes. Wih, rocker nih. Velocity. Dingin. Nggak kebayang ya kalau Bang Bes tiba-tiba Velocity. How are you, Mas Sabtu dan juga Bang Bes? Good. Waduh, kayaknya kurang good ya. Gitu. Bang Bes? Oke aja. Oke aja. Ya, tapi kayaknya tentunya kabar kita semua kayaknya kurang baik ya. Karena tentunya kita semua agak bersedih karena kita harus menerima kekalahan telak dari Jepang dengan skor 6-0. Mungkin seperti yang sudah dikatakan selalu ini adalah calculated loss, tapi mungkin di luar ekspektasi bahwa bisa kalah 6-0. Nah, secara garis besar, Mas Sabtu dan Bang Bes ini melihatnya gimana? Kita susah banget nembus final third, itu benar-benar rapat. Shots on target nggak ada. Nah, gimana melihat pertandingan tadi malam? Ya buru-buru on target ya. Shot saja nggak ada Iya. gitu kan. Sebegitu perkasanya Jepang ya. Harus kita akuin. Kita kalah segalanya dari Jepang. Quality kita kalah. Individual quality mungkin nggak terlalu jauh. Bahkan kalau mau bisa dibilang sama-sama main di Eropa. Pemain-pemain kita ada yang main di Eropa juga banyak. Bisa dibilang kualitasnya ada gitu. Cuman secara tim ya jelas kita kalah segalanya. Mereka prepare banget dengan apa yang akan kita tawarkan. Mereka tahu kita akan tampil low block, kita akan tampil dengan defense to counter. Apa yang kita lakoni juga ketika lawan tim-tim besar kan seperti itu. Yeah. Lawan Jepang di Jakarta pun kita defense to counter juga gitu. Jadi mereka benar-benar prepare, benar-benar mencoba menutup segala upaya yang bisa membuat kita bangkit dalam permainan gitu. Pressing mereka kan luar biasa ya, pemain kita nggak dikasih napas lah istilahnya ya, pegang bola, satu sentuhan, tang udah datang pemain lain, ada dua sentuhan, datang lagi pemain lain, jadi kita nggak bisa bikin operan atau sequence operan lebih dari 3 kali ya. Cuman dalam satu period 90 menit mungkin ada cuma 1 kali ya kita bisa operan-operan yang cukup panjang gitu di awal babak kedua kayaknya. Tapi selebihnya ya Jepang superior, mereka tahu manfaatkan ruang-ruang sempit yang ada di lini pertahanan kita. Ngebongkarnya pun mereka butuh waktu gitu, nggak bisa langsung mendapatkan peluang-peluang. Kayaknya nggak terlihat banyak peluang mereka gitu, tapi begitu mereka dapat satu peluang itu menjadi gol gitu, terutama di awal-awal ya. Mereka tahu winger kita sering tuck in ke dalam, winger kita sering maju, jadi mereka bisa manfaatin bola-bola di belakang winger kita. Itu yang muncul gol pertama dari operan yang nggak dijaga, sehingga dia bisa bebas melakukan operan ke tengah. Ketika masuk di tengah, defense setupnya sebetulnya sudah cukup rapi ketika Kevin Dix mundur, Jay Ises juga ada di situ, Hilhers ada di situ, Hubner pun ada di situ, tapi yang nyundul justru datang dari second line, Daichi Kamada untuk gol pertama. Itu kan harusnya diantisipasi oleh pemain tengah kita yang ngikutin dia. Jadi banyak elemen dalam game yang mungkin gaya kita works ketika ketemu Bahrain, mungkin works kalau ketemu China, dan terbukti kita dapat 3 poin masing-masing ketika memainkan sepak bola yang ya seperti ini juga sebetulnya. Tapi Jepang kan kayak main catur, dia udah tahu 3 langkah di depan, dia udah tahu ketika Indonesia lakuin ini apa yang harus kita lakukan. Ketika mereka umpan panjang ke depan, bola dipegang Romeni, lo sikat Romeni gitu, kehilangan bola. Ketika yang dapat di awal mungkin Beckham atau siapa, sikat lagi, hilang lagi. Jadi benar-benar Jepang nggak ngasih kesempatan kita, bukan untuk bermain pun, bahkan untuk nafas saja sulit. Tadi ada satu game
Ada momen di mana Emil dapat sebuah save, udah mau maju ke depan, ditarik sama Jay. Tar dulu, napas dulu nih. Kayaknya udah sampai sebegitu sulitnya kita bisa kembali ke permainan. Bang Bes melihatnya gimana? Apakah emang di match tadi malam pertahanan kita yang emang rapuh? Apa mereka yang super ofensif, jadi kita nggak bisa nahan lagi? Ya, kalau saya lihatnya kita ini lagi sekolah. Dan ini adalah salah satu ujian supaya kita tuh bisa lulus. Oke. Dan kita sayang sekali gagal di ujian ini, walaupun kita udah dikasih kisi-kisi nih sama pelatih Jepang bahwa kita akan menyerang Indonesia, kita tahu Indonesia akan main bertahan, kita akan coba bongkar. Udah dikasih tahu tuh sama si Hajime Moriyasu pas lagi preskon. Tetapi sayangnya walaupun dengan kisi-kisi tersebut, kita tidak bisa menjawab tantangan dari Jepang. Kenapa? Ada beberapa banyak alasan. Di antaranya adalah yang pertama individual defending. Yang menurut saya di Indonesia masih harus ditingkatkan. Khususnya di lini tengah. Di mana tadi beberapa kali gelandang-gelandang kita tuh nggak ikut dengan lawannya. Makanya gol tercipta. Tadi Om Sabto udah sebutkan bahwa Daichi Kamada hadir dari second line untuk menyambut bola crossing. Itu kan kalau misalnya center back-nya gelandangnya ikut, tidak perlu terjadi gol itu. Terus juga menurut saya selain individual defending ada juga kolektif. Tadi Indonesia kalah secara kolektif. Kalau menurut saya secara individu setuju dengan Om Sabto. Pemain-pemain kita banyak punya edukasi Belanda, besar di Eropa dan mencicipi kompetisi tertinggi juga di Eropa di Liga Belanda Eredivisie, bukan main-main tuh. Dan kalau secara individu saya yakin Mes Highlanders tidak kalah dengan pemain-pemain Belanda. Calvin Verdong walaupun nggak main, Jay Hughes pun sekarang di Serie A. Saya yakin juga tidak kalah jika bermain secara individu. Tetapi tadi sayangnya Jepang bermain dengan kolektif, dia menunjukkan permainan kolektif itu bisa dilakukan. Dan Indonesia belum bisa untuk menampilkan apa yang seharusnya bisa ditampilkan melawan tim yang superior seperti Jepang. Terus mungkin faktor lainnya bisa dari mental juga. Ketika kita kalah 1-0, 2-0, 3-0, tidak ada respon saya lihat dari tim. Babak kedua pun sempat ada sedikit seperti ada harapan. Tetapi cuman sebentar setelah itu Jepang kembali pegang kendali. Terus terakhir mungkin dari tactical knowledge, mungkin itu bisa dievaluasi. Kenapa? Karena menurut saya di kompetisi round 3 ini, kita sudah memainkan dengan formasi 3-4-3 dari awal sampai terakhir melawan Jepang. Mungkin bisa dievaluasi taktiknya, apakah harus dirubah ketika masuk round 4, karena sepertinya sudah mulai terbaca, apalagi dengan dengan tim-tim yang istilahnya punya pemain yang bisa eksekusi, seperti Australia, seperti Jepang, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari line up ini kan nggak ada Rizky Ridho di sana, dimana sebelum kita selalu bilang harusnya the winning team yang 3 orang andalan kita itu Hubner, Rizky Ridho dan JZ itu harus selalu dipasang gitu lah. Apakah ini salah satu aspek yang berpengaruh banget juga? Kalau ya soal Ridho kan kita selalu bilang memang setuju yang Noe bilang itu the best pairing defense kita ya. 3 itu chemistry-nya luar biasa sehingga sulit buat lawan-lawan bisa mencetak gol gitu. Tapi seandainya tadi Rizky Ridho yang bermain pun saya juga nggak yakin kita bakal bisa menahan gempuran Jepang, karena Jepang tampil dengan skema yang berlapis ya. Satu skema nggak jalan, skema berikut langsung keluar, skema ketiga langsung keluar. Bola-bola terobosan dari bawah yang kayaknya bakal kebaca pemain kita dicip ke atas. Itu udah salah langkah back kita, pasti akan kehilangan momentum dan akhirnya tercipta gol-gol lewat skema kan yang seperti itu gitu. Terus ketika individual brilliance seorang Kamada bisa menggocek tidak hanya Hilgers, tapi Jaites pun kegocek, Hubner pun kegocek, semua pemain 4 lawan 1, tapi bisa terjadi gol. Itu kan berarti eksepsional banget lah Daichi Kamada kemarin ketika mencetak gol ketiga Jepang ya. Jadi ya kalau bisa dibilang komposisi apapun yang akan kita mainkan, kayaknya hasilnya pun nggak akan jauh berbeda sebetulnya. Karena secara kolektif ya kita memang udah kalah kemarin ya, dari sisi membaca game, dari sisi respons ketika kita ketinggalan apa yang harus dilakukan, ketika skema ini nggak berjalan apa yang harus kita lakukan. Tapi ya kita nggak bisa salahkan juga tim ini. Mereka bukannya nggak mencoba, tapi Jepang udah tahu selangkah lebih cepat gitu ketika bola akan dikirim jauh nih ke belakang lini pertahanan mereka. Siapa yang akan ngejar, siapa yang akan nutup, siapa yang akan ngambil pemain yang megang bola. Itu kan seperti sudah terlatih. Dan kalau kita ngelihat setupnya mereka,
dari cornernya pun udah kelihatan banget kan kalau mereka latih itu berkali-kali gitu. Kalau pemain ini geser ke sini yang akan ngisi siapa. Serba salah ketika kita nerapin man to man marking gitu. Secara individu Jepang one on one-nya bagus banget. Ketika kita mencoba zonal marking, pemain-pemain yang muncul dari lini kedua itu kan kalau kita diikuti tadi Bes bilang dengan gelandang-gelandang kita nggak ngikutin pergerakan second line-nya pun akan kesulitan juga gitu. Jadi yang terjadi di lini tengah ketika kita kalah outnumbered dari sisi jumlah pemain, dari sisi pergerakan pun kita kalah, otomatis langsung berhadapan dengan 3 kita pemain di belakang kan, otomatis siapapun yang akan bermain di situ ya pasti akan keteteran juga gitu karena murni Jepangnya yang secara kualitas kita bilang dia mau turun lapis kedua, lapis ketiga lah. Sampai kita bercanda lapis legit gitu ya tetap aja mereka akan tampil luar biasa dan ini kebukti. Kemarin banyak sekali pemain-pemain yang baru dikasih caps pertama di timnas Jepang tapi tetap aja penampilannya kayak udah main lama kan secara bersama ya karena mereka collectively sudah jelas tim ini sistemnya seperti apa, kontra strateginya seperti apa, membaca strategi dan mengakali strateginya seperti apa, udah hafal betul. Jadi bisa dibilang sebenarnya alasan kenapa kita juga susah banget ada aliran bola ke depannya ini sangat minim, berarti bisa dibilang karena mereka juga udah membaca itu ya Bang Bes? Selain karena sudah membaca, terus mereka sudah mengantisipasi, ibarat sekolah lagi, balik lagi ke sekolah, Jepang mengerjakan PR-nya. Indonesia datang dengan masalah, Jepang memberikan solusi. Dan solusinya adalah pressing atas. Ini yang membuat Indonesia kesulitan buat keluar dari, bahkan dari area kita sendiri. Akhirnya pilihannya apa, Noella? Long ball. Balik lagi kita long ball. Walaupun beberapa kali saya harus akui usahanya cukup hampir-hampir berhasil. Karena ada offside, terus berapa kali tadi kita lihat Ole coba larinya melingkar, lari di belakang back. Itu kalau misalnya connect mungkin bisa terjadi peluang. Tetapi kan kecil kemungkinannya. Karena Jepang sudah mengantisipasi dengan line defensifnya tinggi, akhirnya mereka menjebak dengan offside. Berapa kali tadi Indonesia itu kena offside. Dan ini bisa jadi PR juga untuk Indonesia di round 4. Ketika kita di pressing atas, kita harus bisa mencari solusi selain lewat jalur long ball. Karena jalur long ball ini menurut saya tidak terlalu efektif untuk Indonesia karena kita tidak punya target man. Ole bukan tipikal striker yang bisa memantulkan. Dia striker yang lari, yang meminta bola di daerah overlap sama seperti Ragnar. Seperti itu. Berarti harus Rafael Strike ya? Sananta bisa jadi opsi. Pemantul juga ya? Kalau mau jadi pemantul, Septian Bagaskara. Kalau misalnya kita di pressing atas. Seperti itu. Juga melihat tadi Jepang pemainnya posturnya tidak begitu besar sebenarnya. Oke, kalau kita lihat secara line up juga nih Bang Bes dan Mas Sabto, tadi kan ada beberapa pemain yang akhirnya diberi kesempatan ya untuk starting 11. Ada Sayuri, Yance Sayuri dan juga Beckham Putra yang kemarin pada saat laga melawan China, Beckham tampil beberapa menit tapi luar biasa. Nah, melihat dua pemain ini sebagai starting 11 gimana? Tadi kita juga terkejut karena akhirnya ada kejutan lagi dari pelatih tim nasional Indonesia dengan memainkan Sayuri, Yance Sayuri dan juga Beckham. Tapi sayangnya pada pertandingan tadi keduanya tidak terlalu maksimal karena kelebihan dari Beckham, kelebihan dari Yance adalah menyerang. Adalah ketika tim lagi menguasai bola. Dan posisinya tadi pada babak pertama sekitar 68% bola dikuasai Jepang. Babak kedua 70% lebih dikuasai Jepang. Jadi mereka berdua wajar kalau mereka akhirnya tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena mereka dipaksa untuk bertahan daripada menyerang. Jadi ketika pemain tidak bisa mengeluarkan kemampuannya karena dia harus melakukan hal lain yang bukan kelebihannya, ya otomatis dia akan tertekan, dia akan mudah untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk dicari kesalahannya oleh lawan. Iya, kalau untuk Beckham, ya ini nunjukin bahwa lo butuh konsistensi untuk terus berada di starting line up. Ya tadi kalau ujian, ya mungkin Beckham gak lolos ujian ini gitu ya. Tapi kan agak nggak fair juga kalau lawan Jepang gitu kan. Jepang kayaknya mempelajari betul ketika kemarin Beckham tampil bagus. Diulang-ulang tuh pasti tuh videonya tuh, oh ini pergerakan pemain ini akan ke sini. Kalau dia megang bola, ngebelakangin lawan, dia akan beralih ke sini. Dan itu kan betul-betul diantisipasi. Beckham pegang bola, tahan, dorong dikit. Bukan sebuah pelanggaran, tapi Beckham bisa kehilangan bola. Lalu ketika dia balik badan, dia tahu Beckham akan geser bolanya kemana. Itu udah diantisipasi lagi. Udah dicoba diintercept oleh pemain lain. Jadi permainan bagus itu
kalau dipelajari oleh lawan ya pasti mereka akan dapat anti teorinya, dan Jepang melakukan itu dengan sempurna. Untuk Yance ya sulit juga ya kalau kita mau compare sama Verdong. Ya Verdong kan mungkin dengan berapa kali bermain bersama dia udah hafal betul pergerakan rekan-rekannya. Yance jelas harus adaptasi lagi kan untuk menjadi seorang starter. Tapi ya lagi-lagi ini ngebuktiin Patrick Kluivert berani untuk melakukan sebuah pilihan based on lagi-lagi merit gitu. Kalau pemain lo bagus ya gue coba. Ketika lo nggak tampil oke, ya lo gue parkir dulu gitu kan. Itu yang ngebuktiin dalam 4 pertandingan ini Kluivert berani bereksperimen lah untuk melihat komposisi mana yang nantinya akan kita pakai di round 4 gitu kan. Lo butuh di James apa emang betul-betul bagus untuk bisa dimainkan sebagai starter? Apakah Yance bisa sebanding dengan Jakob di sisi kanan, Yance di kirinya bisa nggak bermain dengan ritme yang sama gitu? Walaupun kalau kita compare apple to apple, Yance sama Jakob mungkin mainnya agak sedikit beda ya. Satu lebih tenang dalam megang bola sebetulnya Yance, tapi siapapun megang bola setenang-tenangnya Tom Haye, setenang-tenangnya Joey Pelupesi, tadi kayaknya Tadi ada momen Tom Haye dengan tenang pengen build up, tiba-tiba di-press oleh Kubo. ya, Kubo sampai turun. Jadi pemain yang bereksplorasi di lini depan aja kalau tahu ada bahaya di lini tengah, ya dia harus bantu pertahanan, dan itu lagi-lagi PR yang diselesaikan dan dikerjakan dengan baik oleh Jepang. Ya kalau kita lihat pemain pengganti yang diberi kesempatan nih gimana nih? Akhirnya Shane Patinama kita kembali melihat performa dia sama Stefano Lillipali. Mungkin nggak bisa kelihatan juga ya. Maksudnya pemain-pemain terbaik kita aja kita sama sekali nggak ngelihat apa ya sparks ya dari pemain-pemain kita, karena emang dipaksa lagi-lagi ya. Gue melihat Jepang terlalu superior untuk membuat kita nggak bisa memainkan permainan normal kita gitu. Memegang bola, oper kiri kanan, back ke belakang kalau ketika tertekan. Kita dalam beberapa momen seperti ada di sepertiga terakhir ya. Tapi ujung-ujungnya balik lagi tuh ke sepertiga pertama gitu, karena pressing dan juga positioning Jepang yang emang unpenetrable gitu, nggak bisa dipenetrasi karena begitu rapinya lini pertahanan mereka. Substitusi ya mau nggak mau harus dilakukan. Yance akhirnya tertatih-tatih, Jakob Sayuri juga baru masuk mengalami cedera, harus diganti. Kita nggak tahu Kevin Dix tiba-tiba cedera juga. Jadi emang pemain-pemain yang awalnya mungkin nggak diproyeksikan untuk tampil, akhirnya dimainkan juga gitu. Shane Patinama dapat kesempatan, satu lagi juga Lillipali kembali dapat kesempatan, tapi ya kita nggak bisa melihat atau menilai penampilan mereka karena selain waktu yang tidak banyak yang bisa mereka lakoni, dan juga Jepangnya juga sih yang nyebelin ya mainnya. Gimana Bang Be, sepakat nggak kalau Jepang mainnya nyebelin? Karena ini kalau kita Nyebelin buat kita ya? lihat secara garis besar, jadi sebenarnya ini tuh memang karena perbedaan kualitas yang emang udah beda banget, apa pemain kita memang underperform gitu? Kalau underperform sih tidak kalau menurut saya. Ini lebih ke kualitas secara kolektif. Di mana Jepang berhasil bermain secara kolektif karena mereka tadi Om Sabtu udah sebutkan, mereka udah sering main sama-sama, mungkin di kelompok umur pernah main sama-sama, terus pelatih Jepang juga udah berapa tahun tidak ganti, jadi istilahnya filosofinya transfer knowledge taktikalnya sudah dari kelompok umur nih sampai ke senior. Jadi ini juga keuntungan buat Jepang, sedangkan Indonesia kan dia masih baru. Masih ngambil pemain-pemain dari luar untuk dinaturalisasi, datang berapa orang, akhirnya adaptasi lagi. Pelatih juga kan baru pertandingan keberapa, keempat. Jadi masih dalam proses belajar. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah ujian. Mungkin kita gagal, tetapi dalam setiap ujian pasti ada pelajaran. Dan pelajarannya adalah kalau kita bermain kolektif, kita bisa mendapatkan hasil. Itu yang diajarkan Jepang setidaknya hari ini. Baik saat menyerang maupun saat bertahan. Saat bertahan, Kubo yang di depan bisa turun. Saat menyerang, Daichi Kamada yang berada di tengah pun bisa naik untuk menyambut crossing seperti itu. Nah tadi kan Bang Bes bilang ya bahwa ini sebenarnya kalah secara kolektif tim. Karena banyak pemain dari Jepang yang bermain di Eropa gitu. Tapi kan kita juga pemain-pemainnya main di Eropa. Tapi kalau kita lihat pemain Jepang ini mereka bisa dibilang kayak bermain di grade A gitu lah ya. Walaupun di Eropa kayak Endo main di Liverpool. Nah ini gimana? Jadi kan banyak yang bilang juga pecinta sepak bola Indonesia ini bilang ini pelajaran nih buat menuju round 4 karena ini adalah
World Cup sesungguhnya nih, match-nya bakalan kayak gini. Gimana Bang Bes sama Mas Sabto ngelihatnya? Iya, ini semacam reality check juga ya, terutama terhadap fans kita yang sudah melabeli timnas kita tuh udah naik kelas jauh banget gitu. Iya. Memang secara individu mungkin kalau compare dengan pemain-pemain kita sebelum ini ya memang jauh gitu, kualitas kita jauh lebih baik lah. Kita bisa sampai round ini ya karena kehadiran pemain-pemain ini gitu. Iya. Cuma kan harus disadari juga bahwa di Eropanya kan nggak bisa di-compare lah sama pemain Jepang gitu. Main di Eredivisie bukan di top timnya. Lalu ketika main di divisi di bawahnya pun bisa dibilang bukan di klub-klub atasnya juga gitu. Lalu yang main di Inggris pun jarang mendapatkan menit Minute play. tampil. Lalu yang main di Australia sekarang udah jarang bermain juga. Jadi bagus untuk level kita sebelum ini. Oke. Tapi kalau di-compare dengan the big boys of Asia, ya masih belum. Sebetulnya tidak setinggi itu kualitas pemain kita. Tapi ya nggak apa-apa. Kita kan building ya. Kita nge-build sebuah tim. Kita mencoba bermain dengan materi yang ada dan dibuktikan ternyata kita worst kok kita bisa sampai ke round 4. Ini kan sebuah pencapaian yang fantastis, jelas lah. Kita selama ini tidak pernah bermimpi untuk bisa sampai round 3 atau belum bisa mewujudkan mimpinya, bahkan untuk menginjak round 3 sekalipun gitu kan selalu gagal. Kita hanya melihat Vietnam, kita hanya melihat Thailand ada di situ, tapi kita nggak pernah menginjakkan kaki di situ. Di level regional kita selalu bermimpi untuk mendapatkan ya trofi AFF pertama kita, sementara yang lain udah dapat semua. Tapi ini kita melebihi itu semua. Kita udah sampai di round 3, kita sampai di round 4, kita tinggal ya kalau mau bilang selangkah lagi, kalau kita bisa manfaatin round 4-nya, kita akan mendapatkan satu tempat di Piala Dunia gitu. Tapi ya bagus, kita jadi tahu kan. Makanya kenapa saya bilang coba dong ukur pemain sesungguhnya kita nih, pemain inti kita untuk menghadapi Jepang. Soalnya kita harus atau punya kesempatan untuk mengukur nih level kita sudah sampai mana sih kalau dibenturkan dengan pemain-pemain Asia yang kualitasnya jauh di atas kita. Seperti apa nih kita bisa antisipasi, gimana kita bereaksi terhadap semua kejadian yang ada di atas lapangan. Itu kan butuh waktu. Kita tadi Bes bilang, ini tim baru kok kebentuk, setiap match day datang pemain baru lagi, datang pemain baru untuk mendapatkan starting 11 dari pemain reguler yang main bersama aja susah, apalagi yang baru-baru datang gitu kan. Butuh waktu. Tapi ya perlahan-lahan kita menuju situ. Kita punya mimpi yang sama lah untuk masuk ke Piala Dunia, tapi ya kita juga harus realistis bahwa tim ini tuh tim yang baru dibentuk, sedang menuju proses ke sana. Jadi ya kita nikmati saja lah prosesnya. Kalau harapannya ke Piala Dunia ya kayaknya nggak ada ya yang nggak berharap ke Piala Dunia, pasti semua berharap ke Piala Dunia gitu. Cuman semua prosesnya ya harus kita lewati, termasuk dengan menderita skor-skor besar ya, lawan Australia, lawan Arab Saudi 8 kali Piala Dunia, Australia 7 kali Piala Dunia, Arab Saudi 7 kali Piala Dunia. Itu kan memang tim-tim yang jauh di atas kita sebetulnya gitu kan. Tapi ya balik lagi, secara individu kita sudah naik level. Tapi secara tim udah belum kita naik level. Nah ini yang harus kita buktikan ketika lawan tim-tim besar, termasuk di round 4 nanti. Nah berarti apa yang harus dilakukan sama timnas Indonesia nih Bang Bes untuk bisa menuju ke round 4 nanti supaya bisa improve permainannya menghadapi negara-negara yang semakin sulit bisa dibilang? Ada dua hal yang harus kita tingkatkan juga menurut saya ketika nanti menjelang round 4. Yang pertama adalah persiapan away game. Indonesia ini raja kandang. Dia selalu mendapatkan hasil positif ketika main di kandang. Bahkan ketika berhadapan lawan Arab Saudi pun menang. Ketika lawan Australia hasilnya pun positif seri. Terus 2 kemenangan kita kan didapat dari hasil kandang. Tetapi ketika kita bermain di luar kandang kita kesulitan. Nggak zaman sekarang aja, zaman dulu pun kita selalu kesulitan. Karena pertandingan persahabatan kita selalu dibuatnya di Indonesia, lawannya tim-tim negara tetangga. Terus ketika kita harus traveling jauh ke China, kita kalah. Ketika traveling ke Bahrain, kita mendapatkan hasil yang istilahnya tidak bagus. Juga dengan draw, terus lawan Australia dan Jepang pun ada kekalahan. Jadi mungkin persiapan menuju bulan Oktober round 4, kita persiapkannya dengan pertandingan persahabatan tentunya lawan tim negara yang berkualitas. Dan kalau bisa, ya persahabatannya itu di luar negeri. Jadi anak-anak itu bisa merasakan feel traveling
jauh sama-sama, penyesuaian cuaca, terus mungkin nanti karena pertandingannya di bulan Oktober itu sangat padat dan singkat waktunya. Ya. Eropa kan sangat tega gitu loh ketika bikin schedule. Kadang-kadang hari Sabtu Minggu masih main dan hari Rabu sudah main negaranya. Jadi nanti teman-teman yang dari Eropa akan terbang ke Timur Tengah, waktunya singkat. Nah itu kan udah mulai harus dibiasakan. Terus yang kedua menurut saya juga adalah mungkin taktik bisa dievaluasi strateginya. Dari awal kompetisi kita sering menggunakan formasi 3-4-3, mungkin karena ini sekarang posisinya adalah sudah lebih banyak pemain dari Eropa, dari Belanda khususnya, di mana di sana kita tahu adalah total football, terus formasinya total football itu nggak jauh dari formasi 4-3-3, kenapa enggak kita coba bermain dengan formasi 4 back di belakang, toh Calvin Verdong juga terbiasa bermain dengan 4 di belakang, terus juga Kevin Dix juga kalau nggak salah di klubnya juga main Termasuk di Mes juga. Mes Highlanders juga di Twente, terus kita tahu Ajax, timnas Belanda juga sering menggunakan formasi 4-3-3. Kenapa tidak gitu loh? Dan kita bisa coba di bulan September sebelum nanti ujian sesungguhnya pada bulan Oktober. Berarti kita semua menantikan ya sebelum di bulan Oktober nanti reality check lagi. Sebelumnya kita menantikan di bulan September friendly match dan kalau bisa away game. Iya, kalau tadi jadi kepikiran juga sih buat pemain Eropa ke Timur Tengah tuh justru lebih enak ya. Cuma 8 jam kan? Ya, lebih Dibanding dekat. mereka ke Jakarta Lebih dong. dekat. Ya, lebih Iya kan? dekat tetapi mungkin mereka kompetisinya Sabtu Minggu masih main. Iya, iya. Nggak maksudnya secara jam secara itunya jarak lebih dekat. jarak tempuh kan lebih dekat. Lebih dekat. Jakarta ke sana pun sama jaraknya. Jadi sebetulnya enak juga sih ketemu di tengah gitu Ketemu ya. di tengah. Cuman atmosfernya yang mungkin yang kita harus adjust lagi gitu. Dan ya betul apa kata Bes, kalau yang dari saya baca kan kita melawan Kuwait dan Palestina kayaknya ya, yang kalau ketemu di bulan September. Itu kan dua tim yang mirip-mirip sebetulnya gaya mainnya dengan tim-tim yang akan kita hadapi nanti di sana gitu kan. Kuwait udah nggak lolos, tapi mereka bermainnya pun kolektifnya sama, body balance-nya sama, physical appearance-nya juga besar-besar juga. Jadi emang mirip dengan lawan-lawan. Dan Palestina kalau misalnya dia menang lawan Oman ya, mereka yang lolos berarti kita ketemu calon lawan kita juga tuh di round 4 juga. Jadi bagus juga kalau kita bisa beruji coba dengan dua negara yang sejauh ini saya baca Kuwait dan juga Lebanon. Kalau ketemu di sana ya jauh lebih bagus lagi. Kita dapat feel ketika kita bermain di negara-negara yang nantinya akan menjadi tuan rumah dari round 4 itu sendiri. Oke, baiklah, tentunya kita berharap yang terbaik ya buat bulan September dan Oktober nanti. Pasti. Dan jangan lupa, pecinta sepak bola Indonesia jangan menghujat ya. Karena udah lihat tadi banyak banget di live reaction di mana udah banyak hujatan-hujatan karena gimana pun pasti pemain kita memberikan yang terbaik. Nah, menurut Manalar gimana nih pertandingan tadi malam? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Saya Noella, Mas Sabtorio, Bang Bes pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye.